Malam hari ini kita akan lihat di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Biasanya kalau hari kenaikan kita buka di dalam Kisah Para Rasul tentang bagaimana prosesi kenaikan Tuhan. Tetapi hari ini kita akan lihat dulu di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dua ayat bagian terakhir di pasal 3 ini. Ayat 20 saya baca, ayat 21 jemaat Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara dan kita semua yang ada malam ini, ada dua ayat yang sangat jelas mencatat dan menerangkan, ya. Dikatakan di dalam ayat 20, karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Arti yang gampang begini, jemaat Tuhan, bahwa ada satu ayat di dalam Injil Yohanes, tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang di dalamnya membawa kepada keselamatan, ya. Karena sangat jelas bahwa Tuhan kita itu berasal dari surga. Maka waktu dia hidup dan dia mati, dia bangkit, lalu setelah dia hidup kurang lebih 40 hari, dia naik ke surga. Kenapa tadi saya katakan dia naik ke surga? Karena disitulah tempatnya. Dan Alkitab katakan tidak hanya sekedar Tuhan yang naik ke surga, satu waktu kita akan menuju ke tempat yang sama. Karena Alkitab tadi katakan kewargaan kita ada di dalam surga. Saya resmi jadi warga Desa Silian Selatan waktu saya sudah mengurus surat kepindahan, dan sesudah surat pindah saya harus ada KK KTP Silian. Benar saudara? Kalau KK KTP saya masih KK KTP yang ada di Kepulauan Riau, apapun program kesejahteraan di daerah Silian ini saya tidak akan pernah dapat. Karena apa? Karena persyaratannya dia harus punya KK KTP. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang percaya mengaku saya ini warga surga, tapi harus ada tanda pengenal. Amin. Amin. Tanda pengenal kita sebagai warga surga itu kita harus punya. Tanda pengenal warga surga itu ada beberapa hal yang Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya, yang Tuhan Yesus sudah memberikan satu teladan untuk membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan yang berasal dari surga. Haleluya. Hari ini kita akan lihat ada 4 tandanya, saudara. 4 tandanya bahwa benar kita ini warga surga, ya. Yang pertama, mari kita akan lihat dulu, saudara. Tanda yang pertama bahwa kita ini warga surga itu ditulis di dalam Filipi pasal yang ketiga tadi. Kita akan baca ayat 8 bilang gini, saudara.
ayat 8 bilang ini, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Ini yang pertama. Paulus memberikan kesaksian hidupnya waktu dia sudah kenal Tuhan. Ya. Sebelum dia kenal Tuhan, dia orang yang sangat berpengaruh dalam karir, dalam kehidupan kastanya, ya. Dia memiliki kasta yang lebih tinggi. Dalam segi pendidikannya, dia punya pendidikan yang lebih tinggi karena dia pernah belajar anak murid dari Gamaliel, ya. Yang anak muridnya itu adalah orang-orang yang Alkitab katakan dia menjadi ahli kitab, ahli Taurat, ya. Ini Paulus. Tetapi saudara perhatikan, setelah dia dipanggil oleh Tuhan lewat satu proses yang panjang, ya, yang membuat karena panggilan itu dia pernah menjadi buta berapa hari? 3 hari, ya. Lalu setelah dia berproses dipanggil oleh Tuhan, dia kenal Tuhan, lalu dia merasa dan dia tahu, oh saya ini sekarang warga kerajaan surga. Yang hari ini kita belajar dari tulisan tangan Rasul Paulus. Tulisan tangan Rasul Paulus kitab Filipi ini berbicara tentang bagaimana kita orang percaya selalu hidup dalam sukacita. Meskipun keadaan kita itu berada dalam duka cita. Karena pada waktu kitab Filipi ini ditulis, Paulus sedang ada di dalam penjara di bawah tanah. Ya. Yang saya pernah sampaikan, penjara di bawah tanah itu ukurannya kurang lebih 1 kali 2 meter. Ini Paulus di tempat yang begitu pengap, begitu dingin, begitu mencekam. Di situ Paulus menulis surat ini. Karena pada waktu itu jemaat Tuhan yang ada di Filipi sedih, ya, karena rasul yang dia cintai sedang ada dalam penjara. Tapi saudara perhatikan, tadi saya katakan di suratan Filipi ini berbicara tentang bagaimana kita orang percaya selalu bersuka cita meskipun sedang ada dalam keadaan yang berduka cita, dalam keadaan yang sangat sulit. Hari ini Paulus mengajarkan kepada kita yang pertama, ya, bukti bahwa Paulus adalah warga kerajaan Allah, sama dengan Yesus Tuhan kita yang hari ini kita peringati, dia telah naik ke surga. Hari ini Tuhan ada di surga dan dia sedang memperhatikan kita. Dia juga ada di sini saja. Yang pertama di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan begini, segala sesuatu kuanggap rugi. Apa yang dimaksud dengan rugi? Apa latar belakang dari Paulus tadi? Dari ayat 8 ini ada 2 hal dalam kehidupan Paulus. Yang pertama, Paulus memiliki tahta yang saya tadi gambarkan sebagai kasta, tingkat ekonomi yang tinggi, tingkat kedudukan yang tinggi, tingkat jabatan yang tinggi. Dan Paulus punya harta. Tapi waktu dia kenal Tuhan, dia tinggalkan itu semua. Amin. Bahkan tahtanya, jabatannya, sesuatu yang dia banggakan pada waktu itu, Alkitab tadi katakan semua itu kuanggap apa? Sampah. Apa maksudnya saudara?
Apa Paulus nggak butuh harta? Enggak. Apa Paulus nggak butuh kedudukan? Enggak. Ada banyak orang Kristen. Dia tinggalkan Tuhan karena hartanya. Dia tinggalkan Tuhan karena jabatannya. Dia tinggalkan Tuhan karena keegoannya. Ngerti maksud saya, saudara? Paulus berbeda dengan orang-orang percaya di akhir zaman. Paulus tinggalkan itu semua. Asalkan itu menghalangi dia untuk mengenal Tuhan, dia anggap itu sampah, sesuatu yang tidak berguna. Ya, ada kalanya saudara, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita banggakan, kadang-kadang Tuhan mau itu kita tinggalkan. Kita tinggalkan dalam arti apa? Kita mau menomorduakan itu. Yang pertama, kita harus kenal siapa? Tuhan. Mengenal Dia. Ya. Bahkan ada satu ayat, aku mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, kuasa kematiannya, kuasa penderitaannya di dalam Tuhan. Nah, Paulus ini mengenal Tuhan. Kenapa Yesus naik ke surga? Oh, karena Dia adalah Tuhan yang benar-benar berasal dari sana, tempatnya di sana. Tuhan pernah menderita, Tuhan pernah hidup, Tuhan pernah mati, Tuhan pernah bangkit. Amin, saudara. Nah, kalau kita orang Kristen, kita hanya hidup dan kita tidak mau mati di dalam Tuhan, kita tidak mau mematikan segala sesuatu yang menghalangi kita mengenal Tuhan, kita akan kehilangan yang pertama, tanda yang pertama. Tanda kita warga surga, kita selalu hidup lebih memuliakan Tuhan dari segala yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Filipi ayat yang ke-10 dan ayat 11 bilang gini, saudara. Yang ku kehendaki, atau kalau dalam bahasa lain, yang ku ingini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara perhatikan, ini Paulus. Paulus yang kedua, kenapa dia meyakini tanda dari warga surga adalah dia selalu mengenal Dia. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitan. Paulus pernah dilempar dengan batu. Benar, saudara? Paulus pernah dilempar dengan batu, dan selalu saya berkata, hukum pelemparan batu orang Yahudi pada waktu itu, orang itu harus tertutup dengan batu semuanya badannya. Ya. Minimal batunya itu sebesar genggaman tangan. Coba bayangkan. Jadi saya yakin Paulus sudah mati tertimbun oleh tumpukan batu yang dilemparkan oleh tentara-tentara orang Romawi pada waktu itu. Tentara-tentara pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang dengki, yang mau ingin Paulus mati pada waktu itu. Dan saudara, ini Paulus pernah. Dan saudara, waktu diambil bongkahan batu, mungkin orang-orang yang kenal Paulus mulai buka batunya satu-satu. Dia sudah siapkan kain kafan untuk menutupi mayat Paulus, tetapi Paulus tidak mati. Saya yakin pada waktu itu Paulus dibangkitkan dari kematian. Amin. Amin, saudara. Amin. Penjara yang ada di dalam kepada Paulus yang ada di bawah tanah itu, yang ukurannya 1 kali 2, itu berbicara tentang Paulus sedang dimatikan kedagingannya di penjara itu. Makanya waktu dia keluar dari penjara, ya, apa yang terjadi? Paulus bisa dengan sukacita. Dia mengeluarkan surat Filipi
yang menguatkan jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Karena apa? Yang kedua, Paulus bersekutu dalam penderitaannya. Ada banyak orang Kristen mengiring Tuhan, dia tidak mau penderitaannya, dia hanya mau berkatnya, dia hanya mau sesuatu yang enak saja di pikirannya, dia hanya mau sesuatu yang enak saja di keinginannya. Tetapi Paulus tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Paulus bersekutu dalam penderitaan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tuhan kita juga bersekutu dalam penderitaannya untuk menebus saudara dan saya. Dia harus mengalami banyak penderitaan, tapi Tuhan Yesus lewatkan itu semua. Yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga di dalam ayat yang ke-13, saudara perhatikan. Ini bagian yang ketiga. Secara cepat, ayat 13 sampai ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang ketiga. Paulus menyadari tanda bahwa orang menjadi warga surga adalah kehidupannya selalu berlari. Seorang atlet lari, ya, saya sudah lupa siapa namanya. Waktu saya baca sebuah buku, saudara, waktu dia berlomba lari 100 meter atau ya 100 meter, lari tercepat. Pelari ini dia lari begitu rupa sampai dia jadi juara. Waktu dia sudah jadi juara, jadi wawancara oleh wartawan. Hei pelari yang andal, engkau bisa mengalahkan kawan-kawan kompetisimu, engkau boleh duluan, jauh secepat itu. Apa yang menjadi halangan? Dia bilang apa? Yang menjadi halangan adalah beberapa butir pasir yang ada di dalam sepatunya. Bapak Ibu Saudara, kita mengiring Tuhan waktu kita mau maju dalam Tuhan. Ada perkara-perkara yang sebenarnya kecil, sangat kecil, seperti butiran-butiran pasir yang ada di dalam sepatu pelari yang juara ini, saudara. Dan butiran pasir itu membuat kakinya itu belas. Apa bahasa Indonesia? Ya, lecet, pedih. Jadi coba perhatiin, kalau kita ada lecet sedikit, tubuh kita sebesar ini, ada luka lecet di tangan, perih. Seolah-olah kita cuma ingat apa ya, saudara? Sekali ini dia luka ini, benar saudara, seperti itu. Nah, di dalam kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, ada kalanya sebenarnya masalah itu kecil, sangat kecil seperti butiran pasir, tetapi kadang-kadang kita terpusat dengan itu. Ya. Waktu kita mau maju dalam Tuhan, ada banyak pasir yang coba menghalangi kita. Mungkin itu pasir itu merupakan masalah dalam keluarga kita. Pasir itu merupakan masalah dalam ekonomi kita. Pasir itu mungkin merupakan masalah dalam kesehatan kita. Pasir itu mungkin merupakan masalah dalam setiap kita mungkin bertetangga dengan tetangga kita. Bapak Ibu Saudara, itu bukan masalah yang besar. Masalah yang besar yang kita hadapi, Tuhan mau kita terus berlari. Amin, saudara. Amin, amin. Ada tak pelari lari cepat bisa mikirin utang? Ada tak? Tidak ada. Orang yang lari itu dia tidak pernah melihat kawannya kiri kanan, enggak. Dia nggak mau tahu, dia lari secepat mungkin. Ya. Menang ataupun kalah, saya harus lari terus. Nah, Paulus bagian yang ketiga,
tanda bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Kehidupan kita adalah kehidupan yang memandang jauh ke depan. Amin, Amin. saudara. Amin. Ya, yang memandang arah ke depan, bahwa saya tahu ada masa depan yang penuh harapan yang Tuhan selalu sediakan dalam hidup kita, yang Tuhan selalu sediakan, limpahkan dalam hidup kita, sama dengan Tuhan Yesus. Waktu muridnya merasa sudah tidak ada lagi harapan, waktu muridnya merasa sudah tidak lagi ada harapan, karena Tuhan yang membuat mujizat sudah mati, Tuhan yang membuat mujizat sudah tergantung di kayu salib, Tuhan yang membuat mujizat menolongnya waktu dalam kelaparan, memberi makan 5.000 orang, sudah mati, tidak ada harapan. Sehingga murid-murid Tuhan kembali kepada pekerjaan, kembali kepada kehidupan yang mengikuti alam pikirannya. Tapi saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan sesuatu dalam hidup kita. Amin. Sesuatu itu bernama masa depan yang Amin. benar. Amin. Ini yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebelum saya sampai yang keempat, masa depan yang penuh harapan tadi diterjemahkan dalam bahasa Rasul Paulus. Aku berlari-lari mengejar tujuan kepada apa? Panggilan apa? Surgawi. Dia mengarahkan hidupnya kepada panggilan surgawi. Panggilan surgawi itu tidak kematian, bukan. Panggilan surgawi itu panggilan sesuatu yang di dalamnya benar-benar untuk surga dimuliakan. Amin. 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 Tuhan dimuliakan. Yang keempat, yang terakhir, di dalam ayat yang ke-18 dan 19. Mari kita akan lihat dulu saudara yang terakhir. Kesudahan mereka di dalam Filipi 3 tadi, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayat 18. Tadi ayat 19, ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Ini Paulus, saudara. Banyak orang yang hidup sebagai seteru apa? Salib Kristus. Waktu Paulus menulis surat ini, mungkin kita baca biasa saja. Tapi waktu saya coba membaca ini, mulai saya merenungkan, mulai saya membayangkan bagaimana Paulus menulis surat ini. Dia tulis ayat 18, karena seperti telah kerap kali kukatakan kepada. Jadi Paulus berulang-ulang kali menulis surat, menasihati, memberitahukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Berkali-kali telah kunyatakan kepadamu, ya, dan kukatakan kepadamu, dan kunyatakan pula sambil menangis. Jadi Paulus sedih berapa kali menasihati jemaat Tuhan, menulis surat supaya jemaat Tuhan itu hidup tidak mengikuti hawa nafsunya yang digambarkan di dalam ayat 19 tadi, ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, ya. Tuhan mereka ialah aib mereka. Bahkan ada ayat lain, mereka, Tuhan mereka adalah apa? Perut mereka. Nah, ini Paulus sedih sambil menulis, mengingatkan jemaat. Saya jadi terbayang bagaimana waktu Nuh. Berapa tahun saudara? 120 tahun menginjil. Yang diselamatkan siapa? Keluarga. Tadi waktu tante Billy belum ada, saya nyanyi sambil saya melihat, ini keluarga saya Tuhan. Ini keluarga saya Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan. Ngerti maksud saya, saudara? Ada kalanya di dalam hidup ini, ada banyak kesulitan yang kita hadapi.
pesan Tuhan yang keempat bagian terakhir dalam hidup ini. Jangan pernah kita menjadi seteru salib Kristus. Tahu saudara? Seteru itu apa? Musuh. Karena ikut Tuhan berat, rasa aduh, ngapain mau melayani Tuhan berat? Jangan. Hidup jangan jadi seteru salib Kristus. Tapi kita adalah kawan sekerjanya. Haleluya. Amin saudara. Di akhir zaman ini berapa banyak umat Tuhan sudah tidak mau lagi melibatkan hidupnya untuk memuliakan salib Tuhan, meninggikan salib Tuhan. Sehingga dalam hidupnya dia mengurangi jam ibadah, dalam hidupnya dia mengurangi jam doa, dalam hidupnya dia mengurangi jam untuk memuji Tuhan, dalam hidupnya dia mengurangi sampai Tuhan itu seperti dia tidak kenal. Manusia akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri. Ya, sebenarnya orang percaya itu harus mencintai siapa? Tuhan. Tetapi di akhir zaman akan dikikis sampai mencintai dirinya sendiri. Tetapi melalui kebenaran firman Allah, bagian yang keempat yang terakhir. Mari, sesulit apapun, mari hidup ini tetap memuliakan salib. Amin. 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 Mari kita akan berdoa. Kita akan, malam ini adalah malam pertama di mana kita menanti